Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sahabat entrepreneur dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini, saya akan beritahu kepada kalian mengenai sistem multimedia. Karena di era globalisasi yang sungguh cepat seperti saat ini, paling tidak kalian harus mengerti bagaimana sih cara kerja daripada sistem multimedia. Jadi, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada penjelasan mengenai sistem multimedia kali ini, untuk mempermudah penjelasan, kita akan berusaha dengan cara menjawab soal-soal yang ada. Nah, yang pertama yakni terangkan proses sampling sinyal satu dimensi fx secara matematis dengan menggunakan operasi konvolusi. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus ketahui terlebih dahulu. Apa sih sampling itu? Sampling merupakan pencuplikan nilai atau angka daripada suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Nah, sinyal sampling dinyatakan dengan XS atau sinyal S berdasarkan N atau pencacahan cuplikan, yakni bilangan cacah 0, 1, hingga seterusnya, sama dengan X atau sinyal berdasarkan N kali T, di mana N adalah pencacah cuplikan dan T adalah periode sampling. Periode sampling itu seperti apa? Jadi pada sebuah satuan waktu tertentu, di mana sampling periodnya itu ditentukan misalnya 1, 2, 3, di mana sampling period yang ditentukan tersebut. Nah, lalu F atau frekuensi sampling merupakan 1/T atau periode sampling. Untuk lebih memperjelasnya, kita menggunakan gambar. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bahwa terdapat sebuah sinyal kurva yang kita lihat bahwa penjelasan mengenai periode sampling itu diartikan dengan T sama dengan 1/Fs. Nah, periode samplingnya seperti apa? Ini berdasarkan satuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentunya dalam jangka seperti apa dalam centang yang ini hingga ke yang bagian ini. Seperti itu. Setelah kita mengerti tentang sampling, maka kita masuk kepada konvolusi. Kenapa kita harus mengerti konvolusi? Karena untuk menjawab pertanyaan tersebut disuruh dalam bentuk operasi konvolusi. Maka dari itu kita harus mengerti apa sih konvolusi itu. Jadi konvolusi merupakan perkalian antara image asli dengan suatu filter. Lalu fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk perbaikan kualitas citra, penghilangan noise, penghalusan atau pelembutan citra, penajaman tepi, dan lain sebagainya. Nah, secara matematis, teori konvolusi diartikan dengan dua fungsi fx dan gx. Lambang konvolusi dilambangkan dengan tanda bintang, di mana fx konvolusi gx ya, dalam matematik diartikan dengan integral dari minus tahiga hingga tahiga dari f alpha kali g x minus alpha. Alpha itu apa? Alpha sebagai perubahan saja. Nah, untuk konvolusi dua fungsi fx dan gx dalam fungsi diskrit dinyatakan atau diubah dalam bentuk sigma atau penjumlahan. Lalu jika diterapkan pada image seperti apa sih? Nah, f x, y konvolusi g x, y merupakan sigma daripada fab kali g x min a y min b. Fxy itu apa? Fxy merupakan image dengan x dan y, x, y sebagai pixel-pixelnya. Dan gxy merupakan konvolusi daripada filter atau mesh-nya itu sendiri. Nah, kenapa ada lambang AB? AB untuk penjelas suatu jendela yang ukurannya sama dengan filternya. Di mana nantinya semua totalnya akan dijumlahkan. Maka dari itu dilambangkan dengan sigma. Nah, operasi konvolusi menggeser kernel pixel per pixel yang nantinya hasilnya disimpan pada matrik yang baru. Karena kita disuruh menjawab dalam bentuk konvolusi satu dimensi, maka kita harus mengerti juga konvolusi satu dimensi itu konsepnya seperti apa sih. Nah, konvolusi satu dimensi bisa dipakai untuk input yang berukuran panjang kali jumlah channel panjang, bisa diartikan sebagai waktu atau ukuran lainnya. Nah, sebagai contoh, dalam gambar merupakan sinyal sepanjang 4 detik.
Tiap detiknya dilambangkan dengan channel-channel. Nah, konvolusi satu dimensi ini bergerak satu arah, yaitu dari awal sinyal hingga ke akhir sinyal. Dalam konteks ini dimulai dari kanan ke kiri, bergeser, bergeser, dan bergeser seperti itu. Nah, setelah kita mengerti tentang sampling dan juga konvolusi, maka kita akan menggabungkan menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sih konsep sampling satu dimensi menggunakan operasi konvolusi? Nah, di sini terdapat sinyal F dan juga terdapat sinyal G. Jika sinyal F dilambangkan dengan sebuah kurva atau yang diartikan sepanjang waktu tertentu, terdapat sinyal yang terus-menerus ada. Sedangkan di sinyal yang G dilambangkan dengan sinyal hanya ada pada satuan waktu tertentu. Jadi di 0,5 second ada sinyal 1, lalu 1 second ada sinyal 2, begitu seterusnya. Nah, konvolusinya seperti apa? Konvolusi itu bisa diartikan sebagai titik perpotongan daripada kedua sinyal ini. Yang hasilnya adalah seperti ini, di mana titik temu antara sinyal F dan G ada di masing-masing titik. Nah, setelah didapatkan perpotongan tersebut, maka kita mulai untuk mengkuantisasi atau menghitung titik itu, mengubahnya menjadi bentuk angka. Nah, seperti ini dilihat di 0,5 second atau di pencacahan yang pertama di antara amplitudo yang ketiga, amplitudo 3 dan amplitudo 4. Jadi bisa diartikan sebagai 3,4 hingga 3,5 atau sekitar 3,5 lah. Begitu seterusnya di detik yang pertama, detik yang ke 1,5, kedua, hingga seterusnya. Nah, apabila penjelasan mengenai soal pertama ini kurang menjawab, bisa langsung sampaikan saja ke kolom komentar supaya kita dapat berdiskusi di kolom komentar. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua, bahas mengenai uh, kompresi LZW dengan cara encoding dan decoding nama depan dan nama belakang. Dengan contoh soalnya, terangkan proses encoding dan decoding nama depan dan belakang Anda dengan algoritma kompresi LZW. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu LZW itu apa sih? LZW atau Lempel Ziff Welch dibuat oleh Abraham Lempel, Jacob Ziff, dan Terry Welch. Oleh karena itu, diambillah dari ketiga nama-nama tersebut sebagai jawaban dengan kompresi LZW itu. Lalu yang kedua, yakni LZW mensubstitusi kumpulan karakter menggunakan suatu kode. Dan yang ketiga, LZW melakukan kompresi dengan menggunakan kamus. Kamusnya itu diubah menjadi fragment-fragment teks, digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah kamus tadi. Untuk lebih memperjelas, kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, dalam kompresi LZW, ada dikompresi dan juga dekompresi. Untuk mempermudah, kita gunakan contoh, karena tadi diminta nama depan dan nama belakang, karena nama saya Laksamana Fitzel Tanjaya Hartono, berarti nama depan Laksamana, nama belakang Hartono, input yang dihasilkan menjadi Laksamana Hartono. Pada ini kita membuat initial dictionary atau kamusnya sesuai dengan alfabet yang kita kenali, yakni A1, B2, C3, hingga yang Z ke yang ke-26. Untuk mempermudah, saya sudah declarekan huruf-huruf yang nantinya akan saya gunakan. Nah, di inputan P yang seperti yang sudah dijelaskan pada algoritma LZW, di mana P merupakan karakter pertama dalam stream karakter, dan C merupakan karakter berikutnya dalam stream karakter. Jika P dan C sudah ada di kamus, maka P adalah P tambah C. Akan tetapi, jika tidak, cetak string P, lalu tambahkan P plus C ke dalam kamus.
Nah, seperti ini, karena inputan yang pertama L, dan inputan berikutnya adalah A, output yang dihasilkan berdasarkan input, yakni karena L merupakan huruf ke-12, maka outputnya 12. Karena L, P tambah C atau LA belum ada di kamus, maka kita tambahkan sebagai indeks ke-27. Kenapa indeks ke-27? Untuk mempermudah saja. Karena kita sudah memakai antara indeks 1 hingga ke indeks 26. Sebenarnya jika kita mau menggunakan indeks 99 juga tidak apa. Tapi bisa saja itu mempersulit kalian dalam indexing itu sendiri. Karena nantinya kalian lupa tadi indeks berapa ya. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita buat indeks berurutan saja. LA kita lanjut. Inputan berikutnya adalah A. Setelah A ada K. Inputan input A menghasilkan output 1. Kenapa? Karena sudah dideklarasikan di kamus A merupakan indeks pertama dalam alfabet, maka outputnya 1. Begitu seterusnya. Nah, mungkin karena nama Laksamana Hartono ini tidak ditemukan uh, string yang sudah ada di dictionary, bisa dikatakan ini merupakan contoh yang tergolong mudah. Dan mungkin kalian bisa coba langsung hands on dengan nama kalian. Jika mungkin kalian menemukan kesulitan atau kebingungan dalam menjawab soal LZW nama kalian, boleh langsung disampaikan di kolom komentar saja. Kita berdiskusi di kolom komentar. Nah, dari hasil kompresi LZW ini didapatkan output 12, 1, 11. Dari mana outputnya? Dari semuanya ini. 12, 1, 11, 12, 1, 13, 1, 14, 1, dan seterusnya hingga ke 15. Nah, setelah dikompresi, supaya balik semula menjadi tetap Laksamana Hartono, maka kita memerlukan algoritma dekompresi. Algoritmanya seperti apa? Menurut LZB, yang pertama kamu diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Lalu CW sebagai input pertama. Dan yang ketiga, lihat kamus dan simpan string dari kode tersebut, string CW ke output. Gitu seterusnya. Untuk mempermudah teori ini, algoritma ini, kita langsung saja ke contoh dekompresinya seperti apa. Nah, berdasarkan output yang tadi, input untuk dekompresi ini adalah 12, 1, 11, 19, 1, 13, hingga yang ke-15 ini. Dengan menggunakan initial dictionary yang tetap sama sesuai dengan urutan alfabet. A1, B2, C3, hingga Z ke 26. Nah, karena memulai dari kosong, maka PW stringnya 0. Nah, kita mulai dengan inputan yang pertama, masuk ke CB, yakni indeks 12. Indeks 12. Nah, indeks ke-12 itu stringnya apa sih? Karena huruf alfabet ke-12 merupakan L, maka stringnya L. Out C-nya sama dengan CW, dan outputnya berdasarkan CW, maka outputnya L. Langsung lanjut ke berikutnya, PW stringnya menjadi berdasarkan CW, PW stringnya adalah L, lalu inputan berikutnya adalah 1, maka indeks 1 adalah string A, maka P-nya berdasarkan PWL, C berdasarkan CW, A, output berdasarkan CW, A. Nah, karena L, P tambah C belum ada di kamus, maka kita tambahkan di kamus LA sebagai indeks ke-27. Sama halnya dengan kompresi, kenapa kita ke-27? Supaya mempermudah indeksinya saja. Nah, berikut seterusnya, K, A indeks ke-11, lalu input indeks ke-11-nya. Inputnya 11, maka 11 merupakan string K, P-nya dari PW string, maka A, C-nya dari CW string, ini K, outputnya K dari CW string, terus karena A, K belum ada di kamus, maka kita tambahkan ke kamus sebagai indeks ke-28. Begitu seterusnya hingga akhirnya end of function. Setelah itu maka outputnya didapatkan output Laksamana Hartono. Karena itu input kompresi dan output dekompresi sama, berarti kompresi berhasil dilakukan dengan baik. Nah, jika ada pertanyaan, langsung saja disampaikan ke kolom komentar. Supaya lebih mudah kalian memahami bagaimana cara kerjanya, bisa langsung hands on dengan nama kalian.
Oke, pada sistem multimedia ini kita hanya membahas mengenai tiga pertanyaan. Nah, mungkin ini sebagai pembahasan kita yang terakhir, yakni tentang proses encoding dan decoding citra foto milik Anda. Nah, pada pengerjaan encoding dan decoding citra foto ini saya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, pertama-tama untuk mempermudah pengerjaan, kita menggunakan import modul-modul yang ada pada Jupyter Notebook, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, CV2, hingga seterusnya. Nah, yang pertama-tama kita mengambil gambarnya terlebih dahulu. Ini saya buat menjadi dua variabel, yakni foto secara asli yang tidak diubah, yakni imrig unchanged, dan black and white dengan mengubah jadi 0. Mendapatkan array demikian. Nah, lalu kita mencoba untuk mencetak gambar, berikut merupakan gambar berwarna dan gambar hitam. Nah, lalu setelah kita mengambil gambar, kita melakukan pengambilan makro bloknya. Karena makro blok 8x8, maka kita ambil secara bebas aja, acak. Dan pada contoh ini, saya menggunakan indeks ke 111 hingga ke 119. Mendapatkan nilai makro blok demikian. Nah, karena DCT hanya bekerja dalam rentang minus 128 hingga 127, maka nilai warna dikurangi 128. Mendapatkan nilai makro blok yang baru, yakni seperti yang tertera di kanan. Nah, kemudian kita membuat tabel kuantisasi berdasarkan standar tabel kuantisasi 16, 11, 10, 16. Demikian kita buat ke dalam matriks yang ada di Jupyter Notebook. Hasilnya kita buat sama sesuai dengan tabel kuantisasi standar. Nah, untuk proses kompresi JPEG, kita pertama-tama menggunakan transform coding DCT. Nah, kenapa kita harus melakukan import modul supaya mempermudah? Karena proses DCT, jika kita menghitung secara manual, akan kesulitan. Maka dari itu, kita import modul FFT. Mendapatkan hasil DCT-nya adalah demikian. Nah, setelah kita transfer coding DCT, kita ubah ke quantization dengan cara membagi nilai DCT dengan tabel kuantisasi standar yang telah kita gunakan. Dan tak lupa, kita juga membulatkannya hasil pembagian tersebut supaya hasilnya nanti genap adanya. Nah, untuk proses dekompresi JPEG, kita menggunakan transform coding dequantization, yakni dengan cara mengkalikan nilai DCT dengan tabel kuantisasi. Nah, setelah kita melakukan dequantization dengan cara mengkalikan kembali, kemudian di proses dekompresi JPEG ini, kita transform coding dengan cara inverse DCT-nya. Kembali lagi kita menggunakan modul FFT untuk mempermudah dan modul NumPy untuk melakukan pembulatannya. Maka didapatkan hasil demikian. Nah, setelah didapatkan nilai daripada inverse DCT-nya, dikembalikan lagi nilainya dengan cara ditambahkan kembali dengan 128. Tambahkan berdasarkan nilai inverse DCT-nya ini. Nah,
Nah, setelah kita melakukan proses kompresi dan dekompresi, kita lihat hasilnya seperti apa sih. Nah, dari data frame yang awal atau sebelumnya didapatkan nilai demikian di indeks 0,023, setelahnya menjadi 152. Nah, untuk mempermudah penglihatan, kita menggunakan gambar saja. Nah, ini dapat terlihat bahwa di beberapa warna terlihat tebal hitamnya dan beberapa warna terlihat putih-putih. Dari yang abu-abu menjadi putih. Nah, sekali lagi jika kalian merasa ada kebingungan mengenai pembahasan materi kita kali ini, jangan lupa sampaikan di kolom komentar. Buat pembahasan sheets yang nomor 2 mengenai LZW dan juga Jupyter Notebook akan saya cantumkan di deskripsi box nanti. Oke, jika ada pertanyaan jangan lupa buat sampaikan di kolom komentar. Mungkin sekian penjelasan mengenai sistem multimedia dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.